Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan serta kemampuan untuk berbuat baik sehingga kita ringan ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, juga bisa menjalankan amal-amal kebaikan lainnya sebagai orang Islam yang taat seperti halnya membaca Al-Quran. Selanjutnya, salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita haturkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita dipermudahkan untuk mengenal Islam, sebuah agama yang berpedoman pada Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah termasuk mukjizat Nabi kita tercinta, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya dan tidak terdapat pada kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Keutamaan pertama yaitu agar kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Naml ayat 77. Hadirin yang berbahagia, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberikan petunjuk dalam setiap urusan kita sehari-hari, baik itu urusan pergaulan dengan manusia, urusan perjodohan atau keluarga, urusan berusaha atau bekerja, urusan mempergunakan harta, bahkan urusan hutang piutang pun Allah tunjukkan semuanya melalui Al-Quran. Tinggallah kita sendiri mau atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau saja kita mau, maka hidayah dan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan-kemudahan di dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Hadirin yang berbahagia, keutamaan kedua dari keutamaan membaca Al-Quran yaitu sebagai penawar atau obat penyembuh. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing? Sedang Rasulullah adalah orang Arab. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Sementara orang-orang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Quran Surah Al-Fussilat ayat 44. Bagi orang beriman, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat penawar hati pelipur lara dalam setiap permasalahan yang tengah ia hadapi. Kita lagi galau, kita baca Al-Quran. Kita lagi kena musibah, segera baca Al-Quran. Kita lagi sakit, solusinya tetap baca atau dibacakan Al-Quran. Bagi orang beriman, ayat-ayat Al-Quran dapat bereaksi sebagai penawar atau obat atau solusi, baik secara langsung atau tidak langsung, ataupun berangsur. Misalnya, berkah membaca Al-Quran, pikiran kita jadi tenang, masalah atau penyakit kita mereda, lalu menghilang atau sembuh. Bisa jadi kita temukan obat unik yang tak pernah dibayangkan sedikit pun. Sebelumnya, jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satu hal yang tidak mungkin. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita, sebagai penawar hati sekaligus solusi dalam setiap masalah, juga sebagai obat penyembuh dari setiap penyakit yang menimpa diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran. Paling tidak sehari satu halaman,
Kalau tidak mampu, maka per hari cukup 5 ayat, kemudian membaca surah-surah tertentu, terutama pada saat-saat menghadapi masalah atau tertimpa musibah atau terkena penyakit, serta janganlah lupa baca juga terjemahannya, lalu hayatilah maknanya agar keutamaan-keutamaannya betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, warahmah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.